Kepentingan politik di Indonesia yang kian berkembang telah menempatkan etika media massa di bawah sorotan tajam. Etika yang sudah dibangun berdasarkan undang-undang serta demokrasi masyarakat dibuang karena kepentingan golongan tertentu. Saya di sini menegaskan bahwa industri media massa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sudah melayangkan 7 surat teguran pada TV One tentang pemberitaan yang tidak berimbang dan mengarahkan publik pada satu pasangan calon presiden wakil presiden. Selain itu, TV One dinilai tidak cermat dalam menyiarkan dan menanggapi Black Campaign. Di Indonesia, media massa cenderung melakukan pemusatan kepemilikan demi mendapatkan keuntungan berupa profit dan pengaruh media. Media menjadi alat untuk kepentingan elit atau golongan tertentu dan baru-baru ini terjadi saat pemilu 2024 berlangsung, di mana media bisa memojokkan kandidat calon presiden satu sama lainnya. Bahkan, mereka menggunakan kekuatan media untuk membangun citra yang ingin diperlihatkan di mata publik. Hal ini tentu bertentangan dengan fungsi dari pers yang seharusnya mengedepankan kepentingan publik. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2014, di mana ada stasiun media massa yang tidak seimbang dalam melakukan pemberitaan terhadap calon presiden dan menunjukkan keberpihakannya. Pada situasi ini, jurnalis tidak bisa berbuat banyak hal, sebab kaum elit dengan mudah dapat membungkam suara mereka. Masyarakat sendiri juga tidak mempunyai cukup kekuatan untuk menciptakan perubahan, melawan, ataupun mencegah sistem monopoli dalam media. Pemilik modal bisa kapan saja menggunakan kekuatan media untuk mendukung kepentingan pribadi mereka, tentu saja perihal politik. Bahkan, bukan tidak mungkin kekuatan media dimanfaatkan untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik dengan tujuan mengamankan bisnis si pemilik modal. Pemilik media dengan modal yang besar bersaing dengan membeli banyak jaringan media seperti televisi, radio, majalah, koran, dan media internet di berbagai platform. Hal ini justru akan melanggengkan kepemilikan media yang oligarkis di Indonesia. Lalu, apa dampaknya? Dampaknya adalah kepemilikan media yang cenderung homogen, meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, media-media kecil akan kesulitan untuk menembus pasar yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kemudian, kualitas informasi yang diberikan kepada publik tidak pasti. Publik hanya menerima informasi seadanya dari media. Tidak hanya itu saja, media yang dimiliki konglomerat mengakibatkan terjadinya konsentrasi kepemilikan media. Media menjadi tarik-menarik dan tidak jelas arah tujuannya. Dan yang terakhir, media lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga media berkembang menjadi institusi yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini menjadi jelas dan bahwa kita perlu bertindak untuk menjaga integritas media massa di Indonesia. Saya tidak akan membiarkan kepentingan politik mengaburkan visi media sebagai penjaga kebenaran dan keadilan. Pertama, saya akan mempertegas peraturan yang berlaku untuk penyiaran dan kode etiknya. Undang-undang harus mampu mengatur kepemilikan media dan telekomunikasi di Indonesia, termasuk larangan untuk kepemilikan media bagi anggota partai politik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran tidak terikat dengan organisasi apapun. Kedua, menegaskan bahwa lembaga pengaturan media harus mampu untuk menegakkan standar etika yang ketat. Ini termasuk penegasan kode etik jurnalistik yang adil dan transparan. Ketiga, saya akan mendorong media dan pemerintah untuk memberitakan informasi yang lebih berpihak kepada masyarakat. Informasi yang jujur dan transparan tanpa adanya kepentingan atau agenda tertentu. Dan yang terakhir, saya akan melindungi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar tanpa takut oleh tekanan dari kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Saya mengambil ide ini berdasarkan teori tanggung jawab pers. Karena pers berfungsi sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai isu dan menjadi tonggak kebenaran yang teguh bagi masyarakat. Pada akhirnya, sebagai pemerintah, saya akan berdiri di garis depan untuk melindungi dan memperkuat peran media dalam membentuk masa depan yang lebih baik untuk kita semua.